para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Matica, 6 orang. Di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan, dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi, untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid, membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia, dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kedelapan pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kesembilan pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azareel,
anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matica, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti Ezer, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya, 12 orang. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan juga mempelajari firman Tuhan, Kompas dalam Kehidupan. Dari 1 Tawari 25 mengenai para penyanyi di bait Allah. Tuhan Yesus memberkati. Raja Daud menunjuk, mengatur orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, khususnya para pemuji, para penyembah, para pemain musik. Mereka adalah orang-orang yang diberi talenta. Anak Asah, keturunan Heman, keturunan Yedutun. Mereka giat berlatih karena berniat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Setiap orang, setiap kelompok ditunjuk untuk melayani pekerjaan Tuhan, khususnya dalam bidang pujian penyembahan. Mereka melatih diri sehingga menjadi ahli, ya. Tidak dilakukan sembarangan atau asal-asalan. Dilakukan bergabung antara yang masih muda dan yang sudah senior, bersama-sama berkolaborasi memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita belajar bahwa kita semua diberi talenta oleh Tuhan. Mari kita melayani pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Mari berusaha, berlatih, memperbaiki diri untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Sebab pelayanan bagi Tuhan harus dilakukan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita harus mau belajar, mau terbuka diajar,
ya, mau berkolaborasi dengan siapa saja agar dapat bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih bersemangat melayani Tuhan dengan segenap hati, atau kita mulai merasa itu membosankan, melelahkan, rutinitas, menyepelekan, bahkan banyak alasan untuk melayani pekerjaan Tuhan? Mari introspeksi diri, bertobat supaya tidak menyesal, karena Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Tuhan tahu memberkati orang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya, talentanya terbaik bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini mengingatkan kita untuk bersemangat, untuk bersikap lebih benar, karena hidup ini dari Tuhan dan sungguh-sungguh seharusnya untuk melayani Tuhan. Dalam hal ini pekerjaan Tuhan, ya. Jadi jangan kita hanya datang sebagai penonton lalu pulang, tidak mengerjakan apa-apa. Marilah kita melayani pekerjaan Tuhan selama masih ada kesempatan. Marilah kita mengembangkan talenta yang Tuhan berikan maksimal untuk mempermuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu kerinduan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua menjadi pelaku firman. Amin.